Gue tau banget, lo pasti sering dengar istilah sandwich generation kan? Dan gue juga yakin banyak di antara kita yang mungkin pernah atau lagi ngerasain posisinya, yaitu jadi jembatan antara dua generasi yang lebih tua dan yang lebih muda. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tentang fenomena yang satu ini. Dan yang lebih penting lagi, apa sih solusi kalau lo terjebak di situasi kayak gini? Apa yang harus lo lakukan saat keadaan lo lagi nggak mampu, tetapi tuntutan lo juga numpuk? Serta gimana pandangan untuk orang yang menjadi generasi sandwich, tetapi kadang belum mampu memberikan uang bulanan rutin ke orang tua atau keluarga yang ditanggung. Apakah mereka bisa disebut sebagai anak yang tidak berbakti atau kasarannya tidak berguna? Tapi sebelum itu, gue pengen sedikit terangin soal istilah ini. Jadi, sandwich generation itu adalah istilah buat orang-orang yang posisinya ada di tengah-tengah dua generasi. Di satu sisi, mereka harus ngurusin keluarga seperti orang tua yang sudah lansia, adik-adiknya yang masih sekolah yang butuh bantuan finansial. Dan di sisi lain, mereka juga harus nyiapin masa depan untuk dirinya sendiri, seperti nabung buat nikah, bayar cicilan, atau mungkin jika sudah berkeluarga, harus biayain anak dan istrinya. Kalau lo berada di posisi ini, mungkin lo ngerasa kayak lagi ketekan dari segala arah, ya kerja keras buat diri sendiri atau untuk anak dan istri, sambil mikirin keluarga yang masih bergantung sama kita. Jelas pasti tugas lo makin berat, dan lo pasti nanya, gimana dong, gua harus bertindak kalau gue ada di posisi ini? Nah, masalah yang sering muncul adalah lo bisa ngerasa kayak nggak cukup kuat atau bahkan nggak punya waktu buat diri sendiri. Bahkan, terkadang lo harus mengabaikan sebagian dari beban itu untuk fokus pada satu masalah saja. Ini semua karena beban yang lo tanggung lebih besar daripada kemampuan yang lo miliki. Kalau lo udah kerja keras tapi masih harus ngurusi keluarga atau adik yang butuh biaya sekolah, lo jadi merasa kayak beban itu gede banget. Ya walaupun demikian, setidaknya lo bakal kontribusi buat biayain orang tua atau adik lo. Tetapi kalau posisinya lo pengangguran, nggak punya kerjaan, ini jadi pertanyaan untuk diri lo sendiri, apa yang harus lo lakukan? Apakah lo itu nggak berguna karena nggak bisa ngasih kontribusi seperti uang bulanan dan sebagainya? Oke, jadi kan dulu basa-basi lagi, simak sampai akhir. Dalam banyak budaya, ada pandangan bahwa seorang anak harus mendukung orang tua mereka. Tetapi konteks kehidupan modern seringkali lebih kompleks daripada sekedar kemampuan finansial. Dan menilai seseorang sebagai anak yang tidak berbakti hanya berdasarkan kemampuan finansial mereka tidaklah begitu adil. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi, seperti keadaan ekonomi, privilege, lingkungan yang tidak mendukung, dan sebagainya. Dan itu harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Sebenarnya posisi lo di sandwich generation itu nggak ada hubungannya sama status kerja lo. Misalnya, lo lagi nganggur atau kerja cuma part-time. Itu bukan berarti lo nggak berguna atau nggak punya kontribusi. Faktanya, memang banyak juga yang merasa tertekan karena merasa nggak cukup kasih duit buat orang tua atau keluarga yang lain. Padahal ya, kontribusi lo lebih dari sekedar duit. Mungkin lo bisa bantu dalam hal lain kayak ngurusin orang tua yang sudah nggak bisa jalan-jalan, bantuin adik lo belajar, atau bahkan dukung mental dan emosional keluarga. Karena gini, lo perlu tahu, bukan cuma uang yang bikin lo berharga buat keluarga lo. Misalnya, kalau lo lagi di posisi ngurusin orang tua, lo pasti ngerti banget gimana rasanya. Mereka yang udah nggak kuat atau nggak bisa kerja lagi, mereka butuh perhatian lebih. Nah, tugas kita bukan cuma ngasih duit bulanan, tetapi juga kasih perhatian lebih ke mereka. Sebagai anak, lo bisa kasih support emosional yang gak ternilai harganya. Yang terpenting adalah usaha dan niat baik untuk mendukung keluarga meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tapi kita juga gak bisa menutup mata kan. Kadang lo juga harus ngebantuin keluarga lo di sisi finansial. Karena lo sendiri mungkin merasa gak punya cukup sumber daya. Misalnya pendapatan lo yang belum stabil sehingga gak bisa ngasih uang bulanan kepada keluarga. Karena ada begitu banyak mimpi yang harus lo kejar juga, seperti menikahi pasangan, nyicil rumah dan kendaraan, atau yang sudah berkeluarga harus biayain anak dan istri juga. Mau nggak mau, ada yang harus lo korbanin dan prioritasin. Dan memang sudah seharusnya lo seperti itu. Gue tau banget ini nggak gampang. Mungkin lo merasa bersalah karena lo nggak bisa bantu orang tua atau adik terus menerus, atau lo ngerasa takut ngecewain mereka kalau lo mulai mikirin kehidupan pribadi lo. Tapi lo juga perlu ingat, kesejahteraan lo sendiri itu penting. Gimana lo bisa ngurusin orang lain kalau diri lo sendiri aja nggak stabil? Cuman hal yang sangat penting dan cukup berat yang harus gue sampaikan di sini adalah sebelum lo mutusin buat ngebiayain keluarga lo, penting banget lo ketahui hal ini. Pertama, apakah keluarga yang lo tanggung itu usianya masih produktif atau tidak? Dan menurut gue ini memang sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, tetapi harus dibicarakan. Karena gini, dari beberapa teman gue sendiri yang mengalami sandwich generation, ternyata orang-orang yang mereka tanggung itu rata-rata masih di usia produktif. Seperti biayain adiknya yang masih kuliah, ngirimin uang ke orang tuanya yang statusnya masih di usia produktif dan masih aktif bekerja, dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada salahnya dengan hal seperti ini, karena kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua itu juga bisa dari segi bantuan finansial. Cuman, kalau penghasilan kalian sendiri aja belum stabil, masih harus kejar-kejaran nutupin pengeluaran bulanan,
Gua harap kalian bisa pahamin ini. Sebelum kalian ngasih uang, penting banget untuk di research dulu orang-orang yang kalian tanggung masih usia produktif atau enggak. Kalau masih di usia produktif, kalian bisa mulai bantu untuk menjadi produktif dulu. Seperti mungkin kalau ada yang masih nganggur, bisa bantu cariin kerja. Atau kalau lagi sulit kerja, bisa bantu ngarahin buka usaha kecil walaupun dari rumah. Atau yang ngebiayain adik kuliah, bisa diarahin kerja part-time atau freelancer. Karena ini memang benar-benar harus kalian lakuin sebelum kalian pasrah ngasih uang rutin ke mereka. Lain halnya kalau misalnya ditanggung itu udah nggak di usia produktif, sudah tua dan mungkin punya penyakit, itu udah nggak bisa, memang harus dibantu secara finansial. Kemudian yang kedua adalah komunikasi terkait pengeluaran yang lo tanggung dari kebutuhan mereka. Karena dari beberapa teman gue yang senior generation, dan gue sendiri pun, kalau ngasih duit ke keluarga atau orang tua, itu rata-rata tanpa perhitungan yang jelas. Misal gaji lo 8 juta, 3 jutanya buat orang tua, 1 juta buat adik, total 4 juta per bulan. Di sini kebanyakan itu nggak memikirkan apakah kelebihan atau enggak. Yang kalau misalnya itu kelebihan, malah jadinya boros. Perlu diingat lagi, di sini statusnya keadaan finansial lo belum stabil ya. Kalau sebenarnya udah stabil, income lo udah gede banget, yang nggak ada masalah, hitung-hitung lo ngasih duit lebih buat jajan. Cuman balik ke topik awal, kalau misalnya lo ngasih 4 juta, dan ternyata nggak digunain dengan baik, yang secara kebutuhan sebenarnya diperluin cuma 2 juta, dan sisanya untuk hal yang tidak begitu penting, ini malah ujung-ujungnya nambah beban buat kalian juga, dan ada kemungkinan kedepannya minta uang lebih. Padahal posisinya kalian sendiri belum mampu. Nah, inilah sesuatu yang harus dikomunikasikan. Walaupun ini adalah bagian terberatnya, karena ya beberapa orang tua atau keluarga bisa saja nanggepinnya secara negatif. Tapi ini penting banget untuk dikomunikasikan. Tujuannya agar bisa memanage pengeluaran mereka sebelum kalian memanage pengeluaran kalian sendiri. Coba deh, mulai ngobrolin secara baik-baik soal keadaan lo. Sebenarnya kalau lo ngirimin duit 4 juta, itu dipakai untuk apa aja? Cicilan yang dibayar berapa? Apakah digunakan dengan baik sesuai kebutuhan atau enggak? Apakah ada hal yang lebih bisa dioptimalin lagi atau tidak agar lebih hemat? Dengan seperti ini, lo masih bisa ngirimin uang yang cukup ke mereka dengan tidak berlebihan. Yang mana tadinya mungkin 4 juta, bisa kepangkas jadi 2 juta tanpa perlu khawatir mereka akan kekurangan. Hal ini memungkinkan kalian bisa menabung lebih banyak, dan kalau terjadi hal-hal darurat, lo masih bisa bantu gitu karena sudah ngatur simpanan, dana darurat, dan kebutuhan mereka. Nah, setelah ngelakuin itu, barulah lo bisa mulai ngatur pengeluaran untuk diri lo sendiri dari sisa pendapatan yang lo miliki. Seperti 10% untuk dana darurat dan pensiun, 20% untuk tabungan nikah, 15% untuk investasi, dan 45% untuk anggaran kebutuhan sehari-hari. Ini bebas sesuai kebutuhan lo, nggak harus sama. Lo juga bisa mulai mencari penghasilan tambahan lain selain dari penghasilan utama lo, seperti usaha kecil-kecilan F&B, freelancer, affiliate, dan sebagainya. Intinya mulailah dari modal yang paling minim dengan potensi margin yang besar, serta memanage pengeluaran dengan baik seperti lebih mengutamakan yang dibutuhkan daripada yang diinginkan. Nah, dari semua yang gue jelasin tadi, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa generasi sandwich adalah tantangan besar yang dihadapi oleh banyak orang, terutama ketika lo harus mengatur tanggung jawab terhadap orang tua, keluarga, dan masa depan pribadi. Namun, menjadi bagian dari generasi ini tidak berarti kalian akan gagal atau tidak berharga. Yang penting adalah memahami bahwa kontribusi lo sendiri tidak hanya diukur dengan uang, tetapi juga dengan perhatian, usaha, dan dukungan emosional yang lo berikan kepada keluarga. Komunikasi yang baik dan pengelolaan keuangan yang bijak adalah kunci utama. Dengan memprioritaskan kebutuhan dan menyusun anggaran dengan hati-hati, kalian bisa membantu menjaga kesejahteraan diri sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap orang lain. Selain itu, mencari sumber pendapatan tambahan dan selalu berusaha menyeimbangkan keuangan pribadi dengan kewajiban kepada keluarga sangatlah begitu penting. Dan yang perlu diingat adalah bahwa kesejahteraan diri lo juga sangat penting. Jangan biarkan beban yang terlalu besar menghalangi impian dan tujuan hidup lo. Dengan usaha yang konsisten dan pengelolaan yang baik, lo bisa menjalani peran sebagai anggota keluarga dengan baik tanpa mengorbankan diri sendiri. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.